bagaimana peran keluarga dalam pendidikan karakter, kesehatan mental di era Gen Z sekarang ini, Bu. Oke. Ini tadi aku sekilas membaca, ini ada satu yang menarik. Gimana sih komunikasi yang baik gitu antara orang tua dengan anaknya di era digital, anak scroll HP seperti itu, Bu? Ya, sebagai bunda genre dan saya juga sebagai ibu dan kemudian anak saya ini ada yang sudah menjelang remaja, kebetulan perempuan. Memang tantangan kita sebagai orang tua tidak sama dengan orang zaman dahulu ya. Remaja-remaja seperti ini tumbuh dibarengi dengan kemajuan teknologi, media sosial dan informasi yang berkembang dengan cepat. Saya di sini berusaha untuk menjadi teman dulu bagi anak-anak saya. Saya berusaha untuk mengenali dunianya. Saya ingin membangun hubungan kita tidak hanya sebagai orang tua, tetapi juga sebagai sahabat, teman, sehingga dia bebas mengutarakan ekspresinya, mengutarakan pendapatnya, supaya ya biar dia feel free gitu. Iya. Jadi kan kami kan dari kemarin kan sosialisasi nih, Bu. Nah, ini tuh beberapa kemarin ada nih, Bu, aspirasi-aspirasi tentang keluarga. Jadi dari sudut pandang Ibu, bagaimana peran keluarga dalam pendidikan karakter, kesehatan mental di era Gen Z sekarang ini, Bu. Oke. Ini tadi aku sekilas membaca, ini ada satu yang menarik sekilas nih. Dari Najwa Yasirli Amri Juli Mandua Surakarta. Keluarga bagi saya itu adalah tempat kita berpulang di saat jiwa ini sedang letih, supporter terbesar kita, obat dari segala hal, tempat ternyaman kita untuk berkeluh kesah. Ini keren sekali kalimatnya menurut saya. Karena memang ya kaitannya dengan pendidikan karakter. Saya rasa pendidikan karakter itu adalah pondasi kita untuk membangun sebuah generasi muda yang berkualitas. Saya juga sebagai orang tua, saya selalu berharap anak-anak ini tidak hanya belajar secara akademis, tapi juga kita tanamkan dari sejak dini bagaimana menjadi seorang anak yang punya akhlak, beradab terutama, dan juga tanggung jawab, kemandirian. Dan itu saya rasa tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi dimanapun dia berada, baik di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Memang perlu kita sebagai orang tua menanamkan pendidikan karakter itu sendiri, dan juga bagaimana keluarga itu menjadi satu tempat kepercayaan bagi anak-anak bahwa rumah adalah tempat aku belajar awal mula kehidupan. Ya, pesan itu buat para orang tua, gimana sih cara mulai mengerti anak, gimana sih supaya kedekatan sama anak ini bisa terjaga gitu, Bu. Saya kembali tanyakan kepada diri saya sendiri, apa yang saya harapkan dari anak saya. Yang saya tanyakan itu akan menjawab apa yang harus kulakukan terhadap anak saya. Kita harus bisa saling memahami kapan dia sedang sensitif, saya juga yang sudah, kita sebagai ibu juga kadang-kadang juga sensitif. Jadi saya mencoba untuk mengerem ketika kita sedang sama-sama di posisi sensitif. Ketika fase di mana kita bertemu sama-sama sensitif, saya biasanya mengajak suami saya untuk mengambil peran di tengah. Nah, dengan begitu kita sama-sama bekerja sama sebagai orang tua, kita bekerja sama, tidak dipungkiri pasti dalam mendidik anak itu pasti ada up and down, pasti ada. Kita harus kerja sama antara saya dan suami, dan juga anak juga kadang juga harus tahu timingnya kapan saya harus menasihati, kapan saya harus jadi teman. Itu pun kita juga harus waktunya, timingnya harus pas, kolaborasinya ini harus pas ini. Terima kasih. Matur suwun sangat atas audiensinya. Tadi sangat-sangat insightful buat kita. Semoga benar-benar menjadi pembelajaran bagi orang tua di Kota Surakarta. Saya juga titip pesan kepada Duta Genre Surakarta 2025. Terima kasih atas partisipasinya dan pengabdiannya dengan untuk masyarakat Kota Surakarta. Mudah-mudahan nanti pengabdian panjenengan semua bisa bermanfaat untuk warga Kota Surakarta. Amin ya. Ibu untuk Jawa Tengah semoga bisa mendapatkan juara yang terbaik di Jawa Tengah. Ya, sukses untuk Duta Genre Surakarta semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih.